Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Merebut Jade. Black Submerged Army, tangkap dia. Teriakan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu melesat dari dalam gunung. Dia tidak menganggap sosok itu asing. Jaring penahan roh. Banyak sosok terbang di atas langit setelah tangisan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras yang teratur terdengar sementara douki yang kuat dengan cepat terbentuk menjadi jaring douki besar di langit. Akhirnya, datang menekan sosok itu dari segala arah. Jaring besar mengandung fluktuasi khusus. Jika seseorang tertangkap di dalam jaring, seseorang akan jatuh ke tangan banyak prajurit Black Submerged Army dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Meledak! Sosok itu tampak tidak panik di hadapan jaring energi yang sangat besar. Tangannya membentuk segel dan puluhan angin ganas ditembakkan. Angin terus-menerus melesat ke berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bertiup dan memaksa jaring besar itu kembali. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya dinaikkan hingga batasnya saat dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya. Dia sangat akrab dengan jaring penahan roh tentara terendam hitam. Serangannya benar-benar menargetkan titik lemah di internet. Ekspresi Gu Qing yang tenggelam setelah dia melihat bahwa jaring douki yang besar yang dibentuk dengan mengumpulkan douki dari banyak prajurit dari Black Submerged Army, terkoyak dengan mudah. Guyang, dasar pengkhianat! Guyang dengan cepat bergegas menuju langit. Trio Gu Dao juga telah menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi dingin. Namun, mereka baru saja akan menyerang ketika 3 dari 4 orang suci iblis muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Orang terakhir membentuk segel tangan dan cahaya hitam besar 10.000 kaki keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menghantam penghalang cahaya pertahanan. Kekuatan menakutkan itu merobek garis retakan pada penghalang pertahanan. Jangan biarkan dia kabur. Langit benar-benar kacau balau. Sun Er melambaikan tangannya. Meskipun klan Gu memiliki banyak ahli tidak dapat meninggalkan posisi mereka di formasi karena kebutuhan mereka untuk bertahan melawan klan Hun. Namun, mereka yang tergolong generasi muda bisa beraksi. Sun Er adalah orang pertama yang bergegas ke depan setelah tangisannya terdengar. Gu Qing dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kita juga harus bertarung. Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat pemandangan ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya menyebar. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huo Ya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang pada saat bersamaan. Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung dari keterkejutan pertempuran besar ini. Lei Yun ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Kalian semua harus tetap di sini. Saya akan berjuang. Lei Dong mengerutkan alisnya erat-erat dan berteriak pelan. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke depan. Anggota lain dari klan Lei hanya bisa mengangguk tanpa daya saat melihat ini. Mengingat kekuatan mereka, mereka akan terluka parah jika Gu yang menyentuh mereka. Ini akhirnya akan menjadi beban bagi yang lain. Sosok di langit itu bergegas menuju garis retak yang dibuka oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, Hun Yan. Namun, dia masih berada ribuan kaki dari garis retakan ketika angin kencang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Mereka dengan kejam menyerang ke arah titik fatal itu. Pada saat itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa angin menghilang. Namun, dalam sekejap, kelompok Sun Er telah tiba dalam sekejap dan mengelilinginya.
Elder Guyang, mengapa Anda melakukan tindakan pemberontakan seperti itu? Teriakan keras Sun Er terdengar. Matanya yang cantik mengandung amarah saat dia melihat lelaki tua itu yang dalam keadaan berantakan. Hehe, apa menurutmu aku benar-benar Guyang? Orang tua itu, yang sedang dalam kekacauan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Celah antara rambut yang digantungkan di depan wajahnya menunjukkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan di masa lalu. Kelompok Sun Er mengerutkan mata mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin. Guyang ini memang seorang tetua dari klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya menyebar ke klan Hun? Jiwa Gu yang telah dengan paksa menyatu denganku di tangan Tuan Nihility 100 tahun yang lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani tampil di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya, saya akhirnya bisa menunggu hari ini. Gu yang tertawa aneh. Tubuhnya ditarik ke belakang setelah suaranya terdengar. Pada saat yang sama, banyak pilar duki yang cerah ditembakkan dari telapak tangan kelompok Sun Er. Mereka menyeberang satu sama lain dan dengan kejam menyerang ke arah Guyang. Sekelompok anak muda benar-benar berniat untuk menahan saya. Guyang tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya dengan keras menekan di bawahnya dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Ini secara langsung memperkuat dan memblokir banyak pilar duki. Hehe. Aku akan pergi dulu. Guyang sekali lagi tertawa setelah memblokir serangan kelompok Sun Er. Dia berbalik dan pergi. Namun, dia membalikkan tubuhnya ketika kepalan yang berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menghantam dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan Douki di atas tubuh Guyang dalam sekejap mata. Sebuah sidik jari berwarna merah darah muncul di dadanya. Mencoba pergi? Apa menurutmu itu sangat mudah? Xiao Yan menginjak udara dan menatap Guyang yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Aura ganas bintang 6 Do Sheng meletus darinya, menekan Guyang sampai ekspresi terakhir berubah drastis. Elder Hun Yan, selamatkan aku. Aura kuat di sekitar tubuh Xiao Yan memungkinkan Guyang untuk memahami bahwa dia jelas bukan tandingan yang pertama dalam perkelahian. Yang terakhir dengan tergesa-gesa berteriak. Bocah, beraninya kau merusak rencana klan Hunku. Anda mencari kematian. Hun yang secara alami telah melihat dengan jelas peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Guyang dihentikan. Ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan Guyang adalah Xiao Yan yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Teriakan marah terdengar dan jarinya menekan di udara. Cahaya hitam pekat yang luar biasa keluar. Akhirnya, ia melesat ke depan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Jari maut yang layu. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi kaca merah muda seperti saat Hun Yan menyerang. Auranya juga tiba-tiba melonjak. Dia menekankan jarinya ke depan beberapa kali, jari musim semi kuning. Bang-bang! Jari energi yang sangat besar menembus udara saat Xiao Yan menekan jarinya terus-menerus. Jari satu demi satu ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Segera, kedua belah pihak bentrok. Jari musim semi kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar, ia berhasil menerima semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar. Ekspresi Hun Yan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat bahwa Xiao Yan langsung menerima serangannya secara langsung. Beberapa kejutan melonjak di matanya. Kembali ketika mereka berada di klan Yao, Xiao Yan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya kembali. Sekarang, bagaimanapun, pihak lain sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini sedikit terlalu mengejutkan. Saya hanya akan melihat berapa banyak angka yang dapat Anda terima hari ini.
Mata Hun Yan berkedip. Cahaya hitam melonjak dari jarinya. Kekuatan Xiao Yan paling banyak di kelas Dou Sheng bintang 6. Itu hanya dinaikkan ke level ini melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Xiao Yan masih sangat kekurangan jika dia ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan secara langsung. Hun Yan tidak memberi Xiao Yan waktu untuk mengatur napas saat dia menjerit dingin. Dia menekan 10 jarinya. Segera, 10 cahaya hitam ditembakkan dan dengan cepat menembus celah di pertahanan. Setelah itu, semuanya menargetkan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengeras saat dia menyaksikan adegan ini. Dia meringkuk telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api. Namun, sebelum teratai apinya terbentuk, sesosok yang kuat tiba-tiba bergegas. Sebuah pukulan dilemparkan dan aura yang tampak seperti gunung yang luas dan kuat datang menekan ke bawah. Itu benar-benar menghancurkan 10 sinar hitam itu. Hun Yan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa Anda mampu. Gulai, kamu, Raja Tenggelam Hitam, tidak banyak berkembang selama tahun-tahun ini. Ekspresi Hun Yan berubah sedikit saat dia memandang gunung seperti sosok yang berat. Raja Terendam Hitam, Jenderal tertinggi Black Submerged Army? Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Xiao Yan terkejut saat dia melihat ke belakang sosok di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini di klan Gu. Teman muda Xiao Yan, aku akan menyerahkan Guyang padamu. Anda harus merebut kembali Giok kuno. Black Submerged King bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hun Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak memiliki energi untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik, dia melihat ke arah Guyang yang berada dalam kondisi yang mengerikan dengan senyum dingin. Sun Er dan yang lainnya juga mengepung di sekitarnya dan benar-benar mengelilinginya. Gu yang menyaksikan pengepungan di sekitarnya. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya berencana untuk memaksa masuk. Api panas bersiul darinya dan menabrak tubuh Gu Yang dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging segera berserakan. Tubuh Gu Yang berlumuran darah setelah menghadapi serangan intens dari kelompok Xiao Yan. Namun, keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang terlihat seperti lumpuh masih berada ribuan kaki dari penghalang ketika itu benar-benar mulai membengkak dengan cepat. Dia akan menghancurkan diri sendiri. Ekspresi kelompok Xiao Yan segera berubah setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri dari bintang 5 Dou Sheng yang maju memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang dengan cepat melambat. Bang! Tubuh Gu yang dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiao Yan telah mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan tak terkendali yang menakutkan menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi mengamuk dan darah bersinar tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara yang gila. Batu giok kuno ada di dalam. Hentikan dia! Mata tajam Xiao yang segera melihat giok kuno sebening kristal seukuran telapak tangan yang dibungkus dalam darah bercahaya. Itu mengejutkan Tu Shi Ancient God Jade dari klan Gu. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk mengirimkan batu giok kuno. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.